Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penyebaran dan kegunaan air. Nah, fakta dari air di bumi itu, Anda bisa lihat penggunaan air di bumi itu 70% untuk pertanian, 8% untuk kebutuhan tubuh manusia, 22% untuk kebutuhan proses industri seperti itu. Sepanjang sejarah, kuantitas dan kualitas air yang sesuai dengan kebutuhan manusia merupakan faktor penting tentunya. Nah, untuk melihat gambaran tentang sebenarnya air di bumi itu asal mulanya dari mana, maka kita bisa simak pada video berikut. Hai, aku New. Selamat datang kembali di Nose ID. 70% permukaan bumi kita tertutup oleh air yang dapat kita temukan di sungai, danau, ngarai, dan laut. Keberadaan air sangat penting loh bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang paling penting, kalau nggak ada air, kita nggak akan bisa nyeduh mie instan. Tapi, tahukah kalian dari mana air sebanyak itu bisa ada di bumi? Apakah air muncul begitu saja? Dari mana asalnya? Mau tahu jawabannya? Simak video berikut ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan klik juga ikon belnya agar kalian selalu mendapatkan update episode terbaru dari Nos ID. Ada dua hipotesis utama dari para ilmuwan yang berusaha menjelaskan dari mana asal air yang ada di bumi. Hipotesis yang pertama adalah air yang berada di bumi sudah ada sejak bumi terbentuk. Tapi hipotesis ini tidak sesuai dengan fakta proses terbentuknya bumi. Karena pada awal masa pembentukan bumi, suhu rata-rata bumi sangat tinggi, dan bumi membutuhkan waktu ratusan juta tahun sampai akhirnya suhu permukaannya mendingin. Kalaupun ada air, pasti ya cuma berbentuk uap dan mudah terlepas keluar angkasa. Lalu ada hipotesis kedua, air yang ada di sekitar kita semuanya berasal dari meteor-meteor yang menabrak bumi. Tapi hipotesis ini tidak diterima begitu saja. Masalahnya, kalau air yang ada di bumi dibandingkan dengan air yang terdapat di meteor-meteor yang berasal dari luar angkasa, ternyata jejak atom-atomnya tidak cocok. Air yang berada di bumi mayoritas merupakan air ringan, dan hidrogen yang ada di dalamnya merupakan isotop hidrogen dasar. Sementara air yang berasal dari meteor kebanyakan didominasi oleh air berat, di mana atom hidrogen di dalamnya memiliki bentuk isotop yang disebut dengan deuterium. Ketidakcocokan isotop antara air yang ada di bumi dengan air yang ada di meteor inilah yang menimbulkan keraguan kalau air yang berada di bumi tidak mungkin berasal dari meteor. Setelah ratusan tahun penasaran, untuk menjawab dua hipotesis ini, para ilmuwan akhirnya menemukan jawabannya. Dan ternyata, kedua hipotesis tadi ada benarnya. Pada awalnya, suhu bumi memang sangat panas, dan sangat banyak uap air yang lepas keluar angkasa. Tapi ketika suhu bumi menurun dan kondisi atmosfer mendukung air untuk menjaga bentuk cairnya, perlahan-lahan uap air pun mulai membentuk awan hujan dan embun. Akhirnya, sebagian uap air yang tadinya memenuhi atmosfer bisa kembali lagi ke permukaan. Tapi ilmuwan kembali dibuat pusing, karena pada awal-awal terbentuknya bumi, sangat banyak uap air yang terlanjur lepas keluar angkasa. Otomatis, volume air yang tersisa saat bumi sudah mendingin tidak akan cukup untuk menutupi permukaan bumi. Nah, disinilah meteor-meteor memainkan peranannya. Dan gak sembarangan meteor, tapi ada satu jenis meteor yang dinamakan dengan Carbonaceous chondrites yang telah berhasil dibuktikan sebagai pembawa air dari luar angkasa. Carbonaceous chondrites merupakan jenis meteor yang sangat primitif, dan meteor ini memiliki kandungan air hingga lebih dari 20%. Dan uniknya, pola isotop air yang terdapat pada Carbonaceous chondrites juga memiliki pola isotop yang cocok dengan air yang berada di bumi pada saat ini. Jadi kesimpulannya, air yang sekarang ini ada di bumi, termasuk air yang kalian pakai untuk masak mie instan, sudah ada sejak miliaran tahun yang lalu. Penyebaran air di bumi. Nah, dari gambar ini dapat terlihat bahwa air asin merupakan bagian yang terbesar.
itu 97,25%. Sedangkan air tawar hanya 2,75%. Dan ini air tawar ini itu pun terdiri lagi dari air atmosfer, itu ada 0,035%. Ada air permukaan, itu 1%. Ada air tanah, 23,965%. Ada dalam bentuk es ya, itu 75%. Ini adalah merupakan bagian dari air tawar yang hanya sebenarnya 2,75% dari air di bumi. Tentunya banyak dalam keadaan air asin karena air laut. Persentase bentuk air tawar terhadap air bumi. Nah, kalau kita persentasikan ini terhadap ini, maka hasilnya air tanah hanya 0,659%, air permukaan 0,027, air atmosfer 0,001, salju atau es 2,063. Ini adalah persen terhadap di bumi. Yang dimaksud dengan air adalah air tawar tidak termasuk salju atau es, di mana jumlah dan pemakaian air bersumber pada air tanah, air permukaan, air atmosfer, yang ketersediaannya sangat ditentukan oleh air atmosfer atau sering dikenal dengan air hujan. Nah, jadi air itu mempunyai siklus, bisa dikenal dengan siklus hidrologi. Jadi di dunia ini, di bumi, suplai airnya itu didapati dari 5 bagian dalam siklus hidrologi, seperti pada gambar ini. Sebagian besar dari air itu ditemukan dalam bentuk lautan tentunya. Ini luas ya. Lautan hingga luas sekali samudra. Nah, bagian lainnya itu bisa terdapat dalam bentuk uap di atmosfer. Nah, kalau kita lihat ya, terjadi penguapan, tumbuhan juga transpirasi, jadi awan. Penguapan itu bantuan matahari sehingga dia menguap jadi awan, berkumpul menjadi awan, turun air hujan, limpahan airnya kembali ke danau, kembali ke air tanah, kembali ke lautan. Nah, danau ini airnya tadi menguap lagi sehingga bersiklus lagi. Air laut ini juga menguap lagi sehingga bersiklus lagi. Air di tanah itu digunakan oleh tumbuhan untuk transpirasi lagi sehingga bersiklus lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ada penguapan, evaporasi, ada juga air hujan. Di selain tumbuhan yang memanfaatkan air tanah, ada transpirasi. Ada evaporasi di lautan juga, ada juga turun air hujan. Jadi ada yang menguap, ada yang turun. Turun menjadi air aliran permukaan, ada juga meresap, ada juga air dalam tanah. Seperti itu. Kurang lebih sama, ada penguapan, ada transpirasi, terkondensasi, turun menjadi air kembali, menguap kembali. Seperti itulah water cycle, siklus air. Nah, untuk melihat gambarannya, kita bisa lihat melalui video berikut. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau.
seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Sumber dan kegunaan air dalam bentuk padat juga ditemukan di bumi tentunya, yang bentuk salju, air kutub, bentuk es, ya. Terdapat perbedaan yang cukup besar antara air tanah dan air permukaan. Nah, hal ini disebabkan oleh kandungan berbagai zatnya, baik yang terlarut maupun yang tersuspensi dalam perjalanan menuju ke laut. Air permukaan yang terkumpul dalam danau atau waduk mengandung nutrisi penting untuk pertumbuhan ganggang. Air permukaan yang mengandung bahan organik mudah terurai dalam konsentrasi tinggi secara normal akan mengandung bakteri dalam jumlah tinggi pula, yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kualitas dari air permukaan. Air yang digunakan oleh manusia adalah air permukaan tawar dan air tanah yang murni. Nah, pada daerah kering, sebagian kebutuhan air berasal dari lautan. Satu sumber yang menjadi penting setelah persediaan air tawar dunia relatif berkurang dibandingkan kebutuhan itu adalah lautan. Manfaat air untuk kebutuhan manusia, untuk konsumsi minum, dipakai mencuci pakaian, cuci piring, mandi, membersihkan lantai dan membersihkan lainnya, pakai memasak, dan berbagai manfaat lain. Bisa jadi penyejuk, bisa menjadi sumber pangan, bisa menjadi irigasi pertanian,
untuk peternakan, untuk industri. Seperti itu manfaat air. Fungsi air bagi manusia: bahan rumah tangga, bahan utama industri, sarana rekreasi olahraga, pertanian dan peternakan, transportasi, dan lain-lain. Untuk tumbuhan ya tempat hidupnya, ada yang tumbuhan air ya, menjadi pelarut juga untuk zat hara, dan alat transportasinya juga zat hara, dan bahan dasar fotosintesis. Untuk hewan, ya hewan juga butuh air untuk minum, untuk produksi susu, tempat hidupnya. Ada juga hewan yang tinggal di air. Hewan juga butuh air untuk membersihkan tubuhnya. Ada juga yang membutuhkan air untuk alat perlindungan, air menjadikannya senjata. Ada sebagai tempat juga bersembunyi. Itu beberapa fungsi air untuk makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, terus untuk manusia, itu sangat diperlukan air untuk tubuh kita ya. Manfaat minum air putih untuk tubuh itu, pertama bisa meningkatkan pencernaan dalam tubuh kita. Kemudian air putih juga bisa menjaga tekanan darah, bisa juga meningkatkan daya ingat otak. Kemudian air juga menghindari penyakit jantung ketika kita mengkonsumsinya. Nah, mengkonsumsi air baik untuk perawatan kulit dan mengatur lemak tubuh serta menjaga kesehatan tulang. Kesemuanya merupakan manfaat minum air putih untuk tubuh, sehingga ketika Anda mengalami gejala tidak terhidrasi dengan baik, merasa pusing, merasa sakit kepala, mulut, bibir, mata terasa kering, kemudian Anda itu jarang buang air kecil, merasa kurang energik, kemudian merasa kelelahan, maka itu merupakan gejala seseorang kekurangan cairan. Ya. Gejala awalnya kan tentunya pertama merasa haus, dan urin itu biasanya berwarna lebih gelap dari biasanya. Biasanya kan kalau urin itu warnanya semakin pekat, kuning bahkan semakin gelap lagi, itu adalah gejala awalnya merasa haus atau kekurangan cairan. Apalagi ditambahkan dengan gejala-gejala seperti ini, maka segeralah minum air, karena ini merupakan indikator alami yang ditunjukkan oleh tubuh kita bahwa Anda membutuhkan air. Anda membutuhkan air, dan air akan memberikan manfaat bagi tubuh Anda. Seperti itu, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.